Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rosianta Napitupulu dengan NIM A1C322011 dari kelas reguler A2022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yaitu strategi belajar mengajar fisika yang diampu oleh Bapak Dwi Agus Kurniawan SPD MPD. Saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran menguasai prinsip-prinsip dan prosedur penggunaan model pembelajaran kelompok pengolahan informasi. Dengan submateri yaitu implementasi model pembelajaran pengolahan informasi dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Sebelum masuk pada pengimplementasian daripada model, saya akan menjelaskan terlebih dahulu daripada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lain sebagainya. Untuk model pembelajaran pengolahan informasi ini sendiri merupakan model pembelajaran berdasarkan pada teori kognitif yang menganggap otak manusia sebagai pengolahan informasi. Atau model pembelajaran pengolahan informasi ini mengacu pada bagaimana siswa menerima atau mengelola informasi atau pelajaran yang diberikan oleh guru dalam model kelompok. Selanjutnya yaitu implementasi dan prosedur penggunaan model pembelajaran kelompok pengolahan informasi. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Implementasi ini merupakan serangkaian cara atau langkah-langkah yang dapat menunjang peranan daripada pembelajaran. Bagaimana pembelajaran itu terlaksana dengan model yang digunakan. Menurut Joyce dan Weil, bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam suatu model pembelajaran ada 4 unsur, yaitu sintak, yang berarti langkah-langkah operasional pembelajaran yang menjelaskan pelaksanaannya secara nyata. Yang kedua adalah the social system atau suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Yang ketiga ada principle of reaktio atau umpan balik dan respon siswa. Dan yang terakhir ada support system atau sistem pendukung yang menunjukkan segala sarana, bahan, dan alat yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan menggunakan model tersebut. Saya akan menjelaskan satu persatu daripada unsur-unsur dalam pembelajaran yang ditetapkan atau yang dikemukakan oleh Joyce dan Weil. Yang pertama yaitu sintak. Sintak ini adalah langkah-langkah bagaimana model pembelajaran tersebut terlaksana. Apa saja langkah-langkah yang ada dalam menunjang model tersebut terlaksana. Yang kedua yaitu the social system, yang berarti suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Dalam social system ini menerapkannya bahwa bagaimana dalam suatu pembelajaran, bagaimana suasana yang terjadi dalam ruang lingkup belajarnya. Contoh daripada model pembelajaran kelompok pengolahan informasi ini lebih kepada bagaimana siswa dapat mengolah informasi dalam bentuk kelompok atau diskusi. Dalam hal ini, dalam pembentukan diskusi,
adanya suasana yang berlaku dalam pembelajaran. Dan yang ketiga ada principle of reaction, yaitu umpan balik atau respon siswa. Dalam pembelajaran diskusi tadi, adanya umpan balik dan respon siswa kepada mata pelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik. Misalnya saat pembelajaran pengukuran. Sebelum memulai pembelajaran, tenaga pendidik memberikan apersepsi atau menjelaskan sekilas materi yang akan dipelajari. Contohnya, pengukuran. Sebelum pada pembelajaran, guru menunjukkan alat tanpa menjelaskan alat itu apa dan apa kegunaannya, dan siswa akan mencari tahu apa alat itu dan bagaimana kegunaannya. Dalam pembelajaran ini, ada media bantu yang digunakan dalam pembelajaran seperti handphone dan sebagainya. Setelah adanya diskusi, siswa akan memberikan respon kepada guru tentang pertanyaan daripada guru tersebut. Yang keempat adalah support system atau sistem pendukung yang menunjukkan segala sarana, bahan, dan alat yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan menggunakan model tersebut. Di mana pada model pembelajaran kelompok informasi ini, yaitu seperti tadi adanya pembentukan kelompok, yang dimana ada sarana seperti media, menggunakan handphone, bahan dan alat, seperti bahan dan alat praktikum yang akan digunakan saat menggunakan model tersebut. Selanjutnya itu hasil daripada wawancara yang dilakukan di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran telah terlaksana menggunakan model pembelajaran dengan kelompok pengolahan informasi dengan menggunakan prosedur penggunaan model yang ada pada slide sebelumnya. Pada slide sebelumnya, yaitu ada sintak, di mana pada wawancara yang dilakukan, adanya langkah-langkah yang diberikan guru sebelum pembentukan kelompok, yaitu mengadakan pretest terlebih dahulu, sehingga hasil daripada pretest ini dapat membentuk kelompok di mana nilai tertinggi akan dicampur dengan siswa yang memiliki nilai terendah, sehingga pada satu kelompok dapat bergabung seluruhnya, dan siswa tidak diizinkan untuk memilih kelompok sendiri, karena jika memilih kelompok sendiri, bisa ada gabungan daripada yang pintar dengan yang pintar, sehingga siswa yang memiliki nilai rendah akan campur dengan siswa yang memiliki nilai rendah, sehingga pada pendiskusian atau diskusi yang dilaksanakan, tidak adanya respon atau umpan balik nantinya yang ada pada siswa, sehingga diadakannya pretest sebelum pembentukan kelompok untuk menentukan anggota daripada kelompok. Yang langkah selanjutnya yaitu pada presentasi daripada kelompok. Untuk yang pertama, menjelaskan materi, itu diambil daripada siswa yang memiliki nilai rendah yang akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang didapatkan. Langkah selanjutnya yaitu pada penilaian. Pada penilaian, siswa harus berpartisipasi dan bertanggung jawab pada setiap soal yang diberikan oleh guru, sehingga penilaian tersebut dalam bentuk kelompok tidak ada nilai pribadi. Jadi jika si siswa yang memiliki nilai rendah tadi juga harus bertanggung jawab kepada soal yang diberikan. Guru memberikan soal sebanyak anggota kelompok tersebut, sehingga satu orang bertanggung jawab pada satu soal dan tidak menuntut kemungkinan teman yang lain tidak paham kepada soal si temannya. Yang kedua yaitu the social system atau suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Dalam pembentukan kelompok tadi,
adanya suasana yang berbeda pada diskusi, di mana karena telah bergabungnya si siswa yang memiliki nilai tinggi dan nilai rendah, jadi suasana yang berlaku dalam pembelajaran juga berbeda, di mana mereka akan memberikan umpan balik, di mana yang si nilai rendah tadi mampu menyelesaikan soal dengan bantuan si siswa yang memiliki nilai tinggi. Yang ketiga yaitu principle of reaction, yaitu umpan balik atau respon siswa. Saat si siswa sudah mampu menjawab pertanyaan daripada guru, adanya umpan balik yaitu saat guru memberikan pertanyaan, siswa mampu menjawab pertanyaan tersebut dan respon siswa tidak lagi diam, tidak ada hanya 1 dan 2 lagi siswa yang bertanggung jawab atau yang sering muncul menjawab pertanyaan, namun semua siswa dalam kelas tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing atas soal yang diberikan. Yang terakhir yaitu support system. Sistem pendukung yang menunjukkan segala sarana, bahan, dan alat yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan menggunakan model tersebut. Dari hasil wawancara yang didapat, sistem pendukung daripada model ini menggunakan media handphone, ada juga bahan dan alat praktikum yang digunakan, sehingga dalam pembelajaran tidak monoton ceramah, adanya percobaan yang dilakukan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.